Dunia saat ini 1453 sampai 1683. Kemanapun memandang, aku hanya melihat kebenaran. Perkataan Angelo Lomellino, sang podesta Galata, kepada saudaranya 23 Juli 1453. Setelah kejatuhan, tibalah saatnya untuk membagi-bagi apa yang diperoleh. Pembagian ini dilaksanakan pada hari berikutnya sesuai aturan. Sebagai Panglima tertinggi Mehmet mendapat 1/5 dari semua rampasan. Budak Yunani yang jadi bagiannya dia tempatkan di sebuah daerah dekat Golden Horn bernama Phanar, sebuah wilayah yang sampai zaman modern tetap menjadi kawasan pemukiman tradisional bangsa Yunani. Sebagian besar penduduk sipil, sekitar 30.000 orang, diarak ke pasar budak di Edirne, Bursa dan Ankara. Kita mengetahui nasib beberapa orang pesakitan ini karena kelak mereka jadi orang-orang penting yang berusaha merebut kembali kemerdekaan mereka. Di antara mereka adalah Matthew Mariotes, yang ayah dan saudaranya terbunuh dan keluarganya tercerai-berai. Dia bertekad menemukan mereka. Saya menebus kemerdekaan saudara perempuan saya di satu tempat, ibu saya di tempat lain, lalu keponakan saya, puji Tuhan, saya berhasil memperoleh kebebasan mereka. Kendati demikian, peristiwa ini adalah pengalaman menyakitkan. Selain kematian atau kehilangan orang yang dicintai, yang paling memukulkan Mariotis adalah mengetahui bahwa keempat putra kakaknya dan karena bencana ini berkurang menjadi 3 akibat kelemahan jiwa muda menolak iman Kristen. Mungkin ini tidak akan terjadi jika ayah dan saudara saya masih hidup. Jadi sebenarnya saya hidup jika Anda masih bisa menganggapnya sebuah kehidupan menderita dan sedih. Pindah agama bukannya jarang terjadi, namun dia jadi peristiwa yang begitu traumatis karena menjadi tanda kegagalan doa dan relik-relik suci dalam mencegah penaklukan kota yang dilindungi Tuhan ini oleh pasukan Islam. Sedangkan sebagian besar tawanan lain lenyap di telan Kesultanan Utsmani, tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia bagaikan debu, seperti yang dituangkan penyair Armenia Ibrahim dari Ankara dalam sebuah puisi ratapan. Bangsawan-bangsawan kota yang selamat langsung menemui takdir mereka. Mehmet mempertahankan setiap tokoh penting yang dapat dia temukan, termasuk Adipati Utama Lukas Notaras dan keluarganya. Bangsa Venesia yang Mehmet nilai sebagai musuh utama dari wilayah pantai Mediterania sekira mendapat hukuman langsung. Minoto, hakim daerah koloni mereka ini yang sangat bersemangat terlibat dalam pertahanan kota, langsung dieksekusi bersama putra dan beberapa bangsawan Venesia lain. Sedangkan 29 orang lagi diusir kembali ke Italia. Konsul Katalan dan beberapa orang kepercayaannya juga dieksekusi. Usaha pencarian habis-habisan namun gagal juga dilakukan untuk memburu pimpinan pendukung penyatuan gereja Leonard dari Chios dan Isidor dari Kiev, karena mereka lebih dahulu berhasil meloloskan diri. Pencarian atas 2 orang Bocciadi bersaudara di sepanjang pantai Galata juga gagal. Mereka bersembunyi dan berlari selamat. Podesta Galata, Angelo Lomellino, segera mengambil langkah penting untuk menyelamatkan koloni Genoa. Keterlibatannya dalam pertahanan Konstantinopel membuatnya sangat rentan kena sanksi. Lomellino menulis surat kepada saudaranya bahwa Sultan mengatakan bahwa kami telah melakukan apa saja demi keamanan Konstantinopel. Sesungguhnya apa yang dia katakan itu benar belaka. Kami berada dalam bahaya besar. Kami harus melakukan apa yang dia kehendaki jika ingin selamat dari amarahnya. Mehmet langsung memerintahkan penghancuran tembok dan parit kota Galata kecuali tembok lautannya, menara-menara pertahanan, dan menyita meriam
dan seluruh persenjataan lainnya. Keponakan sang podesta ditawan untuk jadi pelayan istana bersama putra-putra para bangsawan Bizantium lain. Kebijaksanaan yang akan memastikan ketundukan dan memberikan pendidikan bagi para pemuda itu untuk bekerja dalam administrasi kekaisaran. Dengan latar belakang seperti inilah, nasib Adipati Lukas Notaras diputuskan. Sebagai seorang bangsawan Bizantium terkemuka, Notaras adalah sosok kontroversial selama pengepungan berlangsung karena selalu mendapat tekanan buruk dari orang Italia. Dia terang-terangan menentang penyatuan gereja. Penulis Italia memandang pernyataan yang sering dia ulang, lebih baik turban sultan ketimbang topi kebesaran kardinal, sebagai bukti kekerasan tekad orang Yunani pemeluk Kristen Ortodoks. Mungkin awalnya Mehmet berpikir akan menunjuk Notaras sebagai wali kota sebagai tanda rencana panjang sultan untuk Konstantinopel, namun dia mengurungkan rencananya ini. Bisa jadi karena ia dipengaruhi para menterinya. Menurut keterangan Lukas yang lebih gamblang, Mehmet dalam keadaan sangat mabukkan anggur meminta Notaras menyerahkan seorang putranya untuk melayani nafsunya. Ketika Notaras menolak permintaan ini, Mehmet mengirim Algojo untuk menghabisi keluarganya. Setelah membunuh seluruh pria di rumah Notaras, Algojo ini membawa kepala mereka dan kembali hadir dalam perjamuan, menyerahkan kepala-kepala tersebut kepada binatang yang haus darah ini. Mungkin kejadian yang paling benar adalah Notaras tidak ingin melihat anak-anaknya jadi tawanan, dan Mehmet menyimpulkan bahwa akan berbahaya jika dia membiarkan bangsawan tinggi Bizantium ini tetap hidup. Peralihan Santa Sofia menjadi masjid juga mulai berlangsung saat itu. Sebuah menara kayu segera dibangun untuk mengumandangkan azan, sedangkan hiasan-hiasan yang menyerupai makhluk hidup segera dihilangkan, kecuali patung 4 malaikat penjaga di bawah kubah yang tetap ingin Mehmet pertahankan mengingat semangat dan ruh tempat itu. Beberapa jimat pagan yang ada di kota itu juga tetap dibiarkan seperti semula. Patung berkuda Justinian, pilar ular berkepala 3 dari Delphi, dan pilar dari Mesir. Bagaimanapun juga, Mehmet percaya takhayul. Pada Jumat 2 Juni, salat Jumat diadakan untuk pertama kalinya di tempat yang sekarang dikenal dengan Masjid Hagia Sophia. Khutbah Jumat disampaikan dengan menyebut nama Sultan Mehmed Khan Ghazi. Menurut para penulis sejarah Utsmani, suara azan yang begitu indah terdengar 5 kali sehari semalam di kota ini. Untuk menunjukkan kesalehannya, Mehmet sering memberi nama baru untuk kota ini, Islambol, sebuah permainan kata dalam bahasa Turki yang berarti penuh dengan Islam, yang entah bagaimana gagal akrab di telinga orang Turki. Ajaibnya, Syekh Aksemseddin juga menemukan lagi makam Ayub, pembawa Panji Nabi, dalam pengepungan bangsa Arab pertama pada 669, dan kematiannya menjadi pemicu paling kuat untuk perang suci merebut kota ini. Terlepas dari tanda-tanda kesalehannya ini, cara Sultan membangun kembali kota ini ternyata berlawanan dengan Islam konvensional. Mehmet sangat kecewa dan sedih dengan kehancuran yang dialami Konstantinopel. Menurut sebuah keterangan ketika dia mengelilingi kota ini untuk pertama kalinya, ia berkata, "Alangkah malang kota yang telah kita jarah dan hancurkan ini." Ketika berkuda kembali ke Edirne pada 21 Juni, dia meninggalkan puing-puing kota yang menyedihkan dan tak berpenghuni. Maka pembangunan sebuah ibu kota kerajaan baru adalah tugas utama masa pemerintahannya, namun model yang akan dipilih bukanlah kota Islam. Kapal-kapal Kristen yang berhasil menyelamatkan diri pada pagi 29 Mei itu membawa kabar kejatuhan Konstantinopel ke dunia barat. Pada awal Juni, 3 kapal tiba di Kreta, membawa para pelaut yang keberanian mereka mempertahankan menara kota telah menggugah hati Mehmet untuk membebaskan mereka. Kabar pun segera menggemparkan kota. Tidak ada peristiwa yang pernah terjadi atau akan terjadi lagi
yang lebih buruk daripada ini, tulis seorang rahib. Sementara itu, kapal-kapal dayung Fenisia juga telah tiba di Kepulauan Negroponte di lepas pantai Yunani dan segera membuat panik warga setempat. Hakim di sini bersusah payah membujuk agar tidak seluruh warga yang mengungsi dari pulau itu. Dia segera menulis pesan kepada Senat Venesia. Ketika kapal-kapal yang melewati perairan Aegea saling bertukar berita, kabut pun menyeberang begitu cepat mencapai pulau dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di perairan sebelah timur ke Siprus, Rhodes, Corfu, Chios, dan Monem, Wasia, Modon, dan Lepanto. Layaknya sebongkar batu besar jatuh ke pantai Mediterania, gelombang pasar kepanikan pun segera menyapu wilayah lain sampai ke Gibraltar. Bahkan lebih jauh dari itu, kabar ini akhirnya sampai ke daratan Eropa di Venesia pada Jumat pagi 29 Mei 1453. Senat sedang bersidang saat itu. Ketika surat kirat dari Lepanto ditancapkan di panggung kayu di Bacino, warga kota mengeluarkan kepala dari jendela dan balkon rumah untuk mendengar berita nasib Konstantinopel, keluarga dan urusan dagang mereka. Ketika mereka tahu bahwa Konstantinopel telah jatuh ke tangan musuh, tangisan ratapan pun meledak. Semua orang meninju dada, menjambak rambut, dan menyakari muka karena ayah, putra, atau saudara mereka yang meninggal atau harta benda yang terampas. Anggota Senat mendengar berita ini dalam diam. Pemungutan suara ditunda. Kemudian surat-surat pemberitahuan disebar ke seluruh India mengabarkan berita kejatuhan kota Konstantinopel dan Pera Galata. Kabar ini sampai di Bologna pada 4 Juli, di Genoa pada 6 Juli, di Roma pada 8 Juli, dan di Naples tidak lama setelah itu. Awalnya banyak yang tidak percaya dengan kebenaran berita bahwa kota yang begitu kuat ini bisa jatuh. Ketika mereka percaya, kesedihan langsung terlihat di jalanan. Ketakutan pun segera memperparah desas-desus yang berkembang. Dikatakan bahwa seluruh warga kota Konstantinopel yang berusia di atas 6 tahun dibantai, bahwa mati 40.000 orang dicongkel oleh orang Turki, bahwa seluruh gereja dihancurkan, dan Sultan sedang membangun pasukan besar untuk menyerang Italia. Berita dari mulut ke mulut mempertegas kebengisan orang Turki, kebuasan serangan mereka pada negeri Kristen. Kisah-kisah itu tetap terdengar nyaring di seluruh Eropa selama ratusan tahun. Jika ada momen di mana kita dapat menemukan sensibilitas modern terhadap sebuah peristiwa abad tengah, itu dapat kita temukan dalam penjelasan reaksi-reaksi yang muncul terhadap kabar kejatuhan Konstantinopel, seperti peristiwa pembunuhan Presiden Kennedy atau peristiwa 9/11. Sudah pasti orang di seluruh Eropa dapat mengingat secara persis di mana mereka berada ketika pertama kali mendengar kabar tersebut. Pada hari orang Turki merebut Konstantinopel, matahari kelihatan gelap. Jelas seorang penulis sejarah dari Yogyakarta. Alangkah buruk berita yang sampai pada kita terkait masalah Konstantinopel ini. Tulis Aeneas Sisulus Piccolomini kepada Paus. Tanganku gemetar. Bahkan saat menulis, jiwaku ketakutan. Frederick III menangis ketika kabar itu mencapainya di Jerman. Berita kejatuhan Konstantinopel menyebar ke seluruh penjuru Eropa secepat sebuah kapal berlayar. Seekor kuda berlari, sebaik lagu dinyanyikan. Dia meluas dari Italia ke Prancis, Spanyol, Portugal, negara-negara bawah, Serbia, Hungaria, Polandia, dan seterusnya. Di London, seorang penulis sejarah mencatat bahwa tahun ini adalah tahun saat kota Konstantin yang agung lepas dari tangan orang Kristen dan direbut Pangeran Turki Muhammad Kristen pertama, Raja Denmark dan Norwegia, menggambarkan Mehmet sebagai binatang buas yang akan keluar dari laut pada hari kiamat. Saluran-saluran diplomatik antar istana yang ada di Eropa dipenuhi berita dan peringatan, serta rencana untuk mengadakan perang salib selanjutnya. Di seantero dunia Kristen, serat
kronik, sejarah, ramalan, nyanyian, kidung ratapan dan khotbah bermunculan dan diterjemahkan ke seluruh bahasa pemeluk iman Kristen, dari bahasa Serbia sampai bahasa Prancis, dari bahasa Armenia sampai bahasa Inggris. Cerita tentang Konstantinopel tidak hanya didengar di istana dan di kastil-kastil, tapi juga di persimpangan jalan, pasar, dan penginapan-penginapan. Dia tersiar sampai ke sudut Eropa paling jauh dan orang yang paling tertinggal. Bahkan dalam rangkaian kejadian ini, buku doa Lutheran di Islandia pun memohon keselamatan kepada Tuhan dari Paus Tang Jijik dan angkara muka orang Turki. Semua ini adalah awal menguatnya kembali sentimen anti-Islam. Sementara di dunia Islam, berita tadi disambut dengan kegembiraan oleh orang Muslim yang taat. Pada 27 Oktober, seorang duta dari Mehmet tiba di Kairo menyampaikan berita penaklukan kota sembari membawa 2 tawanan dari keluarga bangsawan Yunani sebagai bukti. Menurut penulis sejarah Muslim, Sultan dan seluruh rakyatnya bergabung dalam sebuah penaklukan besar. Berita baik ini disiarkan oleh prajurit khusus setiap pagi dan kota Kairo dihias selama 2 hari. Masyarakat merayakannya dengan menghias toko dan rumah-rumah mereka dengan cara paling indah. Aku bersyukur pada Tuhan atas kemenangan Waisak ini. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi dunia Muslim. Dia melunasi ramalan-ramalan lama yang dianggap berasal dari Nabi Muhammad dan membuka kemungkinan untuk menyebarkan iman ke seluruh dunia. Penaklukan ini juga menaikkan prestise Sultan. Sesuai adat, Mehmet berkirim surat kepada raja-raja di seluruh dunia Muslim yang berisi pernyataan bahwa dia adalah pemimpin perang suci yang sesungguhnya, menghiasi namanya dengan julukan Bapak Penaklukan yang langsung dihubungkan oleh embusan angin para khalifah dengan masa kejayaan Islam awal. Menurut Lukas kepala Konstantin yang telah diisi jerami juga dikirim untuk dipertunjukkan berkeliling ke pemimpin Persia, bangsa-bangsa Arab dan Turki lain. Mehmet juga mengirim 400 orang anak-anak Yunani kepada penguasa Mesir, Tunisia, dan Granada. Ini bukan sekadar hadiah. Mehmet sedang mengukuhkan klaimnya sebagai pembela iman dan ingin mendapat pengakuan sebagai orang yang berhak mendapat hadiah utama. Sebagai penjaga 3 tempat suci, Makkah, Madinah, dan Yerusalem, adalah tanggung jawab Anda, kata dinasti Mamluk penguasa Kairo dengan nada menggurui kepada Sultan, untuk menjaga agar rute perjalanan haji tetap terbuka. Bagi setiap Muslim, kita juga berkewajiban menyediakan pasukan Ghazi. Pada saat bersamaan dia menyatakan diri sebagai penguasa 2 lautan dan 2 samudra, pewaris kerajaan Kaisar dengan ambisi menguasai dunia. Dalam hal kenegaraan dan agama, di dunia ini seharusnya cuma ada 1 kerajaan, 1 iman, dan 1 kedaulatan. Di dunia barat, kejatuhan Konstantinopel tidak mengubah apapun, sekaligus mengubah apa saja. Bagi mereka yang dekat dengan kejadian itu, jelas bahwa kota itu tidak dapat dipertahankan sebagai tanah kekuasaan yang terpencil. Penaklukan atasnya adalah hal yang tak terelakkan. Kalaupun Konstantin mampu menggagalkan pengepungan Utsmani, kota ini tetap akan menunggu serangan lain yang akan menggempurnya. Bagi mereka yang ingin memperhatikan masalah ini, kejatuhan Konstantinopel atau penaklukan Istanbul bergantung pada pandangan religius apa, adalah pengakuan simbolis atas sebuah fakta yang sudah sangat jelas. Bangsa Utsmani adalah penguasa dunia yang kokoh berdiri di Eropa. Hanya sedikit yang melihatnya sedekat itu. Bahkan orang Venesia sekalipun dengan mata-mata dan aliran informasi diplomatis tiada putus yang disampaikan aliran informasi diplomatis tiada putus yang disampaikan ke dalam Senat
tidak menyadari kemampuan militer yang dimiliki Mehmet. Senator-senator kami tidak percaya kalau orang Turki dapat membawa armada angkatan laut menyerang Konstantinopel, catat Marco Barbaro, terkait terlambatnya bantuan dari Fenisia. Mereka juga tidak memahami kekuatan Meriam atau kebulatan tekad serta besarnya sumber daya Mehmet. Daya penaklukan kota ini sangat besar sehingga mengubah peta kekuatan di wilayah Mediterania dan memperjelas ancaman bagi pemangku kepentingan dan bangsa-bangsa Kristen bahwa Konstantinopel sebagai wilayah penyangga terpaksa harus mereka lupakan. Sementara di dunia Kristen, penaklukan ini mempengaruhi kehidupan agama, militer, ekonomi, dan psikologis. Sekonyong-konyong, bayangan mengerikan Mehmet dan nampaknya tergambar jelas bagi bangsa Yunani, Venesia, Genoa, Paus di Roma, bahkan Hungaria, Walachian, dan bangsa-bangsa di wilayah Balkan. Sosok Sultan Turki yang keras kepala dan keinginannya untuk jadi Alexander Agung zaman itu diproyeksikan ke layar imajinasi orang Eropa. Salah satu sumber mengatakan bahwa sang penakluk kota sambil berkata, "Aku berterima kasih pada Muhammad yang telah memberi kita kemenangan besar ini. Namun aku tetap berdoa dia memberiku umur yang cukup panjang sehingga bisa menyerang dan menaklukkan Roma lama seperti dia memberiku kesempatan memiliki Roma baru." Keyakinannya ini bukannya tidak berdasar. Dalam bayangan Mehmet, tempat penyimpanan apel merah yang telah dipindahkan ke barat dari Konstantinopel ke Roma jauh sebelum pasukan Utsmani menginvasi Roma. Mereka pergi berperang dengan teriakan Roma, Roma. Selangkah demi selangkah, inkarnasi antikristus bergerak menuju dunia Kristen. Pada tahun-tahun setelah 1453, dia menyerang koloni-koloni orang Genoa dan Yunani satu persatu di Laut Hitam, Sinop, Trebizond, dan Kaffa. Semuanya jatuh ke tangannya. Pada 1462 dia mengaku Wallachia. Tahun berikutnya Bosnia, Moria jatuh ke bawah kekuasaan Utsmani pada 1464. Pada 1474, Mehmet sampai di Albania. 1476 di Moldavia, gulungan gelombang pasukan Utsmani seakan tidak dapat dibendung. Namun pasukan Mehmet gagal merebut Rhodes dalam pertempuran terkenal tahun 1480. Tapi ini hanya kekalahan sementara. Orang Venesia justru bertambah takut. Perang melawan Mehmet dimulai sejak 1463 dan berlangsung selama 15 tahun. Ini adalah awal perseteruan besar. Selama periode waktu ini, mereka kehilangan pos perdagangan paling berharga mereka di Negroponte. Dan lebih jauh lagi, tahun 1477, Raja Utsmani menjaga pedalaman kota mereka sangat dekat, sehingga asap api mereka terlihat dari menara lonceng gereja Santo Markus. Venesia dapat merasakan dengusan panas napas Islam dari kerah baju mereka. Musuh sudah sampai di gerbang kita, tulis Celso Maffei kepada hakim kota. Kapan mereka sudah memukuli tiangnya. Kalau bantuan Tuhan tidak datang, nama Kristen akan tinggal kenangan. Bulan Juli 1481, pasukan Utsmani akhirnya berhasil mendarat di wilayah Italia dan langsung bergerak menuju Roma. Ketika mereka merebut Otranto, uskupnya ditebas di atas altar dan 12.000 warganya dibinasakan. Di Roma, Paus berencana melarikan diri dan warga pun panik. Namun pada saat genting ini, berita kematian Mehmet segera sampai ke telinga pasukan. Operasi militer ke Italia pun batal karena kejatuhan Konstantinopel. Para paus dan kardinal mencoba menghidupkan kembali proyek perang salib atas nama agama. Usaha ini terus berlangsung sampai abad ke-16. Paus Pius II, yang di tangannya seluruh kebudayaan Kristen jadi taruhan, mengedepankan lagi rencana ini
ketika dia mengadakan pertempuran besar di Mantua pada 1459 untuk menyatukan seluruh fraksi bangsa Kristen. Dalam pidato yang berapi-api selama 2 jam, dia menggarisbawahi situasi dalam nada yang sangat suram. Kita telah membiarkan Konstantinopel, ibu kota timur, ditaklukkan Turki. Ketika kita duduk santai di rumah, pasukan barbar ini tengah bergerak menuju Sungai Danube dan Sava. Di kota Kekaisaran Timur, mereka membantai penerus Konstantin bersama rakyatnya, melecehkan tempat-tempat suci Tuhan, memenuhi peninggalan Justinian dengan pemujian Muhammad yang menyeramkan. Mereka telah menghancurkan citra-citra Bunda Tuhan dan santo-santo, merubuhkan altar, melemparkan relik para martir kepada babi, membunuhi pendeta, menodai perempuan dan gadis-gadis muda, bahkan para perawan yang mengabdikan diri pada Tuhan, membantai para bangsawan kota dalam perjamuan sultan, membawa gambar juru selamat kita yang disalib ke perkemahan mereka dengan cara yang melecehkan dan menghina sambil berteriak, "Inilah Tuhan orang Kristen," dan melumurinya dengan lumpur dan ludah. Ini semua terjadi di depan mata kita, namun kita tetap tidur lelap. Mehmet tidak akan meletakkan senjatanya sampai dia menang atau menyerah total. Setiap kemenangan yang dia raih adalah batu loncatan untuk kemenangan lain. Sampai setelah dia mengalahkan seluruh pangeran di barat, dia akan menghancurkan Injil Tuhan dan menerapkan hukum nabi palsunya ke seluruh dunia. Terlepas dari berbagai cara yang ditempuh, kata-kata yang tidak sabaran tadi gagal mendorong terjadinya tindakan nyata. Begitu pula dengan rencana menyelamatkan Konstantinopel. Para penguasa di Eropa terlalu saling cemburu, terlalu terpecah, dan dalam satu pengertian mereka terlalu sekular untuk kembali menggalang kekuatan bersama atas nama negeri-negeri Kristen. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa orang Venesia justru bersekongkol dengan musuh dalam pendaratan mereka di Otranto. Namun pidato tadi memang makin menambah ketakutan orang Eropa terhadap Islam. Harus menunggu 200 tahun setelah itu sebelum gerak maju pasukan Utsmani ke Eropa benar-benar bisa dihentikan pada 1683 di gerbang kota Vienna. Dalam periode 200 tahun itu, Kristen dan Islam terlibat perang panjang, baik yang panas maupun dingin, yang akan selalu dikenang dalam memori berbagai suku bangsa dan membentuk mata rantai peristiwa-peristiwa yang menghubungkan dua keyakinan ini. Baik di Eropa maupun di dunia Islam, kejatuhan Konstantinopel telah membangkitkan kenangan perang salib. Bahaya Utsmani dipandang sebagai kelanjutan dari serangan mengerikan Islam terhadap dunia Kristen. Kata Turk menggantikan kata Saracen sebagai istilah umum untuk menyebut seorang Muslim, dan bersama kata ini tercakup konotasi musuh yang kejam dan bengis. Kedua belah pihak sama-sama melihat dari mereka terlibat dalam pertempuran untuk bertahan melawan musuh yang bermaksud menghancurkan dunia masing-masing. Perseteruan ini adalah perwarupa prototipe konflik ideologi global. Bangsa Utsmani menjaga semangat jihad dan kali ini dikaitkan dengan misi imperialistik mereka. Di pusat-pusat negeri Islam sendiri, kepercayaan akan keunggulan Islam kembali hidup. Legenda Palmyra tersebar luas. Setelah menyerang Roma, mereka menyerang Budapest, lalu Vienna. Di balik nasib yang jelas tak jadi ini, semua ini adalah simbol keyakinan mesianistik terhadap kemenangan terakhir iman yang dipeluk. Di Eropa, citra Turki menjadi kata lain bagi kekejaman dan kebengisan. Sejak 1536, kata Turk dipakai dalam bahasa Inggris dengan pengertian, menurut Oxford English Dictionary, seseorang yang berperilaku barbar dan biadab. Hal yang semakin memperparah sikap ini adalah sesuatu yang khas semangat pencerahan zaman Renaissance, penemuan mesin cetak.
Kejatuhan Konstantinopel terjadi di puncak sebuah revolusi massa saat laju kereta api penemuan ilmiah di barat siap-siap meluncur dengan kecepatan penuh, dan harga semua ini harus dibayar oleh agama. Di antara kekuatan pendorongnya sudah terlibat dalam pengepungan ini sendiri pengaruh bubuk mesiu, keunggulan kapal-kapal layar, akhir perang pengepungan ala abad tengah. 70 tahun kemudian Eropa pun mengenal gigi palsu dari emas, jam, saku, dan astrolabe, manual navigasi sivilis, terjemahan penyanyi baru, Copernicus dan Leonardo da Vinci, Columbus dan Luther, serta mesin cetak yang bisa dipindah-pindah. Temuan Gutenberg merevolusi komunikasi massa dan menyebarkan gagasan-gagasan baru tentang perang suci melawan Islam. Begitu besar korpus tulisan tentang perang salib dan anti-Islam mengalir dari percetakan-percetakan Eropa dalam 150 tahun berikutnya. Salah satu contoh tulisan paling awal hasil cetakan modern yang masih ada sampai sekarang adalah surat penghapusan dosa yang diterbitkan Nicholas V untuk meningkatkan pemasukan uang demi membebaskan Siprus dari bangsa Turki. Ribuan salinan dokumen-dokumen seperti ini muncul di seluruh penjuru Eropa bersama pamflet berisi seruan perang salib, cikal bakal surat modern yang menyebarkan berita tentang perang menghadapi ancaman Tuhan Turki yang kafir. Ini kemudian diikuti dengan kemunculan buku di Prancis saja. 80 buku tentang Utsmani diterbitkan antara 1480 sampai 1609 dibandingkan dengan hanya 40 buku tentang Amerika. Ketika Richard Knowles menulis buku bestsellernya The General History of the Turks pada 1603, saat itu kepustakaan berbahasa Inggris sudah banyak yang membahas bangsa yang disebut teror dunia saat ini. Judul-judul karya ini sangat mengesankan: The Turks' Wars, Perang Turki, A Notable History of the Saracens, Sejarah Penting Kaum Saracen, A Discourse on the Bloody and Cruel Battle Lost by the Sultan Selim, kisah tentang perang berdarah dan kejam yang tidak dimenangi Sultan Salim, True of a Notable Victory Obtained Against the Turk, fakta tentang kemenangan penting melawan bangsa Turki, The State of Christian Living under the Subjection of the Turk, tuan tanah yang hidup di bawah kekuasaan bangsa Turki. Pendeknya, banjir informasi tidak berkesudahan. Otelo dilibatkan dalam perang dunianya zaman itu melawan Jenderal Utsmani, si Turki yang jahat dan bertuban, dan untuk pertama kalinya orang Kristen yang hidup dari dunia Muslim dapat melihat gambar-gambar musuh mereka hasil cetakan woodcut dalam buku-buku bergambar yang saling berpengaruh, seperti karya Bartholomew George Fish, Mysteries of the Tribulations of the Christians, Held in Tribute and Slavery by the Turks. Buku-buku ini melukiskan pertempuran ganas antara kesatria berbaju zirah dengan orang Turki dengan orang Muslim bertuban dan seluruh berbarisme orang kafir. Orang Turki memenggal kepala tawanan, membariskan tawanan perempuan dan anak-anak berkuda dengan bayi-bayi tertancap di ujung tombak-tombak mereka. Secara umum, konflik dengan orang Turki dipahami sebagai kelanjutan persatuan lama dengan agama Islam, persatuan yang telah berusia 1000 tahun dalam memperebutkan kemenangan. Apa dan bagaimana serta sebab-sebab persatuan ini telah dikaji luas di barat. Thomas Brightman yang menulis pada 1644 menyatakan bahwa bangsa Saracen adalah pasukan yang bagai belalang dibentuk sekitar tahun 630 yang kemudian dilanjutkan orang Turki, anak-anak ular berbisa yang lebih berbahaya ketimbang induk mereka yang dengan senang hati menghancurkan kaum Saracen induk mereka. Namun begitu, konflik dengan Islam selalu berbeda, lebih dalam, lebih mengancam, mirip mimpi buruk. Betul belaka bahwa Eropa lebih takut pada Kesultanan Utsmani yang lebih kaya, kuat dan dengan organisasi lebih baik 200 tahun setelah kejatuhan Konstantinopel. Namun bayangan mereka tentang musuh yang umumnya dipahami berdasarkan sudut pandang keagamaan saat gagasan tentang diri Kristen sendiri sudah sekarat sangatlah parsial. Dunia dalam dan dunia luar Utsmani menghadirkan dua muka berbeda dan tidak ada tempat paling jelas untuk melihat hal ini kecuali di Konstantinopel.
Sadudin memang menyatakan bahwa setelah penaklukan Istanbul, gereja-gereja yang ada di kota dikosongkan dari berhala-berhala dan dibersihkan dari sampah-sampah kotor dan syiriknya. Namun kenyataan sama sekali berbeda. Kota yang kembali dibangun Mehmet setelah kejatuhannya sama sekali tidak cocok dengan bayangan kosong dan kering yang diandaikan orang Kristen tentang Islam. Sang Sultan tidak hanya menganggap dirinya sebagai penguasa umat muslim, melainkan juga sebagai pewaris kekaisaran Romawi dan berusaha membawa ulang sebuah ibu kota yang berbudaya majemuk di mana seluruh warganya memiliki hak-hak tertentu. Dia memaksa warga Yunani Kristen dan Turki Muslim mendiami kota kembali, menjamin keamanan tanah pendidikan orang Genoa di Galata, dan melarang satu pun orang Turki hidup di sana. Rahib Gennadios yang sekuat tenaga menentang penyatuan gereja diselamatkan dari perbudakan di Dirne dan dikembalikan ke ibu kota sebagai patriark komunis Kristen Ortodoks dengan aturan, "Jadi patriarklah kamu, semoga beruntung, dan pastikan persahabatan kita tetap terjaga. Peliharalah seluruh hak yang dinikmati patriark sebelum kamu." Orang Kristen hidup di lingkungan mereka dan memperoleh kembali gereja-gereja mereka meski di bawah ketentuan tertentu. Mereka harus memakai pakaian khusus dan dilarang membawa senjata. Kebijakan yang sangat toleran untuk ukuran saat itu. Di ujung lain wilayah Mediterania, penaklukan terakhir Spanyol oleh Raja-Raja Katolik tahun 1492 mengakibatkan terjadinya pemaksaan perpindahan agama atau pengusiran seluruh Muslim dan Yahudi dari wilayah itu. Orang Yahudi Spanyol sendiri terpaksa pindah ke Kesultanan Utsmani. Pengungsian di dunia di mana menurut pengalaman pelarian Yahudi selama ini, mereka disambut positif di sini. Di tanah Turki, kami tidak punya keluhan apa-apa, tulis seorang rabi ya kepada saudaranya di Eropa. Kami sangat beruntung. Kami punya emas dan perak. Kami tidak dibebani pajak yang besar dan perdagangan kami bebas berjalan tanpa kendala. Mehmet mendapat kritik sangat keras dari sesama muslim untuk kebijakannya ini. Putranya Bayazid kedua yang lebih taat menyatakan bahwa ayahnya karena terpengaruh para penipu dan orang munafik telah melenceng dari hukum yang ditetapkan Nabi. Walaupun Konstantinopel dari abad ke abad kian jadi sebuah kota Islam, namun Mehmet berkeinginan mendirikan sebuah tempat yang benar-benar berbudaya majemuk, model kota Levantin. Bagi orang Barat yang bisa melihat kebalik stereotip kasar, mereka akan menemukan begitu banyak kejutan ketika seorang Jerman bernama Harold van Haaf berkunjung ke sana pada 1499. Dia tercengang mendapati dua biara Fransiskan di Galata. Di sana misa Katolik masih rutin diadakan. Mereka yang mengenal dekat kaum kafir ini pasti memperoleh gambaran yang lebih jelas. Orang Turki tidak memaksa siapapun untuk menanggalkan keyakinannya, tidak mati-matian membujuk orang lain, dan tidak terlalu peduli dengan soal balas dendam, tulis George dari Hongaria pada abad ke-15. Keadaan ini sangat berbeda dengan perang antar agama yang mencabik-cabik Eropa selama masa reformasi. Arus pengungsi setelah kejatuhan menjadi sangat besar dari tanah-tanah Kristen ke Kesultanan Utsmani. Mehmet sendiri lebih tertarik membangun kekaisaran dunia ketimbang mengubah dunia menjadi dunia Islam. Kejatuhan Konstantinopel menimbulkan trauma di dunia Barat, tidak hanya karena kejatuhan ini meruntuhkan kepercayaan diri negeri Kristen, tapi juga dipandang sebagai akhir tragis dunia klasik, kematian kedua bagi Homer dan Plato. Namun kejatuhan ini juga membebaskan tempat itu
dari kemiskinan, isolasi, dan kehancuran. Kota yang dihiasi-asi air, kata Prokopius pada abad ke-6, sekarang kembali memperoleh kegagahan dan kekuatannya sebagai sebuah ibu kota kerajaan yang kaya dan majemuk, sebagai titik pertemuan dua dunia dan lusinan jalur perdagangan orang-orang yang dipercaya orang Barat sebagai monster baru yang muncul di hari kiamat, berwujud setengah kuda dan setengah manusia, membangkitkan kembali sebuah kota yang penuh keajaiban dan keindahan. Memang berbeda dari kota emas Kristen, namun tetap memancarkan warna-warni yang indah. Konstantinopel kembali jadi tempat perdagangan barang-barang dari seluruh penjuru dunia, melalui labirin pasar beratap dan pasar orang Mesir. Iring-iringan kuda dan kapal-kapal kembali menghubungkan kota ini dengan titik-titik utama dunia Levant. Namun bagi pelaut yang mendekatinya dari Laut Marmara, kota ini memiliki wujud baru. Di sekitar Hagia Sophia, bukit-bukit kota mulai menggelembung dengan kubah-kubah masjid berwarna abu-abu, menara-menara putih kecil, menara-menara putih sekecil jarum dan setipis pensil yang bergalur dan berlekuk, dengan balkon-balkon bertingkat yang seakan menggantung menjulang ke atas kota. Di bawah kubah-kubah yang bermunculan, arsitek-arsitek masjid arsitek-arsitek masjid menciptakan ruang-ruang abstrak dan nirwaktu, interior yang bercahaya sendu, dilapisi ubin pualam dengan pola-pola geometris rumit dan kaligrafi serta motif bunga-bunga yang warna-warni mencoloknya, merah tomat segar dan batu pirus, hijau pualam Cina dan biru laut, menciptakan bayangan taman keindahan abadi yang dijanjikan dalam Al-Quran. Istanbul Utsmani adalah sebuah kota yang selalu hidup di mata dan telinga, tempat yang penuh rumah-rumah kayu dan pepohonan cemara, air mancur di pinggir jalan dan dalam taman, makam-makam indah dan pasar-pasar yang sibuk, penuh hiruk-pikuk dan kegiatan. Tempat permukaan laut tiba-tiba dapat berkilauan terlihat dari persimpangan jalan atau teras masjid, serta suara azan yang datang dari lusinan menara memenuhi kota dari ujung ke ujung, dari fajar sampai matahari tenggelam, dan berbau dengan sorakan para pedagang lokal di jalanan. Di balik tembok terlarang istana Topkapi, Sultan Utsmani menciptakan nuansa Alhambra dan Isfahan mereka sendiri, dengan pavilion-pavilion rapuh dan berpualam yang mirip tenda-tenda ketimbang bangunan-bangunan besar, didirikan di dalam taman-taman dengan rancangan rumit, tempat dari mana mereka dapat memandangi Selat Bosporus dan bukit-bukit di daratan Asia. Seni, arsitektur, dan upacara Utsmani menghasilkan dunia visual yang begitu mengagumkan bagi pengunjung dari barat, sebagaimana halnya kota Konstantinopel pada masa sebelumnya. Aku melihat harapan dalam dunia kecil ini, kota besar Konstantinopel, tulis Edward Lidgiu pada 1640, yang memancarkan cahaya indah bagi mereka yang melihat sambil terkagum-kagum. Dan mulai sekarang, dunia akan menyadari bahwa tidak akan ada yang menyamainya di tempat lain di permukaan bumi. Tidak ada catatan lain yang lebih jelas merekam wujud konkret Istanbul Utsmani, selain miniatur-miniatur yang dipakai para sultannya untuk merayakan kemenangan mereka. Kota ini adalah dunia indah dengan warna-warna dasar di atas bidang dasar dan digambar tanpa perspektif seperti hiasan dekoratif di atas ubin dan karpet. Di kota inilah terjadi audiensi sultan dan jamuan makan, pertempuran dan pengepungan, pemenggalan, prosesi, festival, tenda dan panji-panji, air mancur dan istana, jubah kaftan dan jubah zirah, serta kuda-kuda yang cantik. Ini adalah dunia yang menyukai upacara, kesibukan, dan cahaya. Di sini diadakan acara adu domba, akrobat, pertunjukan memasak kebab, pertunjukan kembang api, acara baris berbaris pasukan Janisari yang melangkah tanpa suara,
melintasi lapangan diiringi suara trompet merah. Berjalan di atas tali, melintasi Golden Horn yang digantungkan di antara tiang-tiang kapal. Skuadron kavaleri dengan turban putih berkuda menyusuri tenda-tenda berpola, membuat kota ini berkilauan seperti permata dan segala warna cerah yang menunjukkan kegembiraan. Merah cerah, orange, biru, merah cerah, oranye, biru indah, lila, lemon, kastanye, abu-abu, pink, hijau zambu dan kuning emas. Dunia miniatur ini ingin mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaan atas segala keberhasilan Utsmani. Lompatan besar dari sebuah suku menjadi kekaisaran hanya dalam waktu 200 tahun. Keberhasilan ini hanya ditunjukkan oleh kata-kata yang pernah ditulis bangsa Turki Seljuk di pintu masuk kota Konya. Kota yang kubangun takkan tertandingi oleh seluruh dunia. Pada 1599, Ratu Elizabeth pertama dari Inggris mengirimi Sultan Mehmed III sebuah organ sebagai hadiah tanpa persahabatan. Satu juga mengirim pembuatnya, Thomas Dallam, untuk memainkan alat musik ini di hadapan penguasa Utsmani. Ketika musisi ini diajak berkeliling ruang-ruang utama istana dan ke ruang tempat Sultan menerima tamu, dia begitu kagum oleh seremoni yang seluruh pemandangannya membuat saya mengira saya sedang berada di dunia lain. Setiap pengunjung disuguhi pemandangan menakjubkan yang sama sejak Konstantin yang Agung mendirikan Roma kedua dan Yerusalem kedua ini pada abad keempat. Hemat saya, tulis orang Prancis bernama Pierre Gillet. Pada abad ke-16, kota-kota lain tidak abadi dan fana, maka kota ini akan tetap ada selama manusia masih hidup di atas permukaan bumi.